Apa hubungannya Muslim hebat dengan baktinya manusia kepada orang tua? Hubungannya erat. Karena tidak ada manusia hebat yang pernah ada di dalam sejarah manusia, kecuali mereka adalah orang yang terbaik di dalam memperlakukan orang tua mereka. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Karena sesungguhnya syukur itu terkadang jauh lebih berat daripada kesabaran. Sabar itu terkadang hanya diberikan pada ujian. Kesabaran itu terkadang waktunya lebih pendek daripada kesyukuran. Karena kesabaran pada ujian biasanya hanya sebatas ujian yang kita dapatkan kemudian kita bersabar. Tetapi syukur itu merupakan kewajiban sepanjang hayat. Kita bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukankah kita bangun hari ini dengan kondisi aman, kita bangun dalam kondisi mendapatkan rezeki yang mencukupi kita pada kebutuhan hari ini, dan kita juga mendapatkan kesehatan sehingga kita melakukan aktivitas, setidaknya kita mulai pada kajian yang kita selenggarakan. Ini merupakan sebuah perkara yang sudah cukup bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan kita paham, syukur itu perjalanan panjang, syukur itu perjalanan panjang lagi berat, di mana kehidupan kita di dalam bersyukur sepanjang waktu kita hidup. Adapun sabar hanya terkadang sebatas pada ujian yang sedang kita dapatkan. Semoga Allah senantiasa memberikan energi bagi kita untuk selalu bersyukur kepadanya dalam setiap perkara. Tidak perlu menunggu syukur pada sesuatu yang banyak, tetapi marilah kita berlatih pada syukur ketika kita mendapatkan anugerah yang tampaknya remeh di mata kita. Orang yang paling lapang adalah orang yang bersyukur walaupun melihat sandal jepitnya. Orang yang paling ridho, orang yang paling Allah ridhoi adalah orang yang mampu bersyukur walaupun hanya melihat uang 2.000 yang ada di kantongnya, tetapi sudah cukup menjadikan dia alasan untuk bersyukur kepada Allah. Karena siapapun yang mampu bersyukur pada sesuatu yang remeh, mereka adalah orang yang mampu bersyukur pada sesuatu yang besar, maka itu lebih mudah bagi mereka. Jangan bersyukur hanya ketika mobil yang kita inginkan datang ke garasi. Jangan hanya bersyukur ketika rumah yang kita inginkan sudah mulai dibangun. Jangan hanya bersyukur ketika kita mendapatkan makanan yang kita inginkan, lalu kita mendapatkan rezeki di akhir bulan, lalu kita membeli makanan itu baru kita bersyukur. Karena sesungguhnya syukur itu selalu ada. Ada 1.001 alasan untuk senantiasa menjadikan kita bersyukur selama kita sadar koneksi hati kita dengan Allah yang telah memberikan semua anugerah pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur. Kita tentunya pembahasan setiap Jumat yaitu adalah pembahasan bagaimana membahas karakter seorang muslim, bagaimana mereka menjadi hebat dalam karakter mereka. Ini merupakan salah satu rumpun ilmu yang terkadang justru banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Karena banyak kaum muslimin memahami Islam itu hanya dari sudut pandang fikih. Mereka hanya memandang tentang keutamaan sholat tahajud, keutamaan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tapi terkadang justru mereka tidak mengetahui bahwasanya Islam, agama yang kita imani, merupakan agama yang betul-betul membangun karakter. Bagaimana seorang muslim di dalam proses iman mereka kepada Allah, mereka itu betul-betul bisa memberikan kualitas yang hebat di dalam kehidupan mereka ketika mereka terbentuk karakternya sesuai dengan penjelasan dan sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang menjadikan kita paham Islam itu konsisten membentuk karakter kita. Bukankah Islam mengatakan bahwasanya seorang muslim yang paling baik adalah muslim yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain? Itu karakter yang dibentuk. Bukankah kita juga mendapati di dalam sunnah bahwasanya orang yang Allah ridhai adalah orang yang pandai untuk memberi maaf? Bukankah itu karakter yang dibangun pada hadis itu? Bukankah kita juga mendapati bahwasanya ketika kita ketika seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berpikir yang positif tentang Allah dan berpikir yang ridho kepada setiap takdir, bukankah itu karakter yang dibentuk? Dan inilah sejatinya sikap seorang muslim, hendaklah mereka melihat Islam itu bukan hanya dari sudut pandang fikih, tapi bagaimana
seorang muslim itu mereka melihat Islam dan sunnah dari sudut pandang karakter yang harus terbentuk sesuai dengan perintah yang disampaikan, sesuai dengan sunnah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini penting untuk selalu kita miliki. Islam itu membentuk karakter. Makanya kalau karakter kita belum terbentuk, berarti masih ada yang kurang dalam proses kita belajar. Karakter inilah yang disampaikan begitu penting oleh para ulama. Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling penting adalah seorang muslim selalu memiliki karakter hebat di dalam kehidupan mereka. Makanya tidak salah kalau orang barat sampai mereka mengatakan if you lose your money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you lose everything. Makanya betul kalau orang-orang barat mereka berkata, sesungguhnya kalau kamu kehilangan uang, kamu tidak kehilangan apapun. Kalau kamu kehilangan kesehatan, kamu kehilangan sesuatu. Tapi kalau hidupmu kehilangan karakter, kamu tidak punya karakter, kamu kehilangan segalanya di dalam kehidupan. Karena memang pada dasarnya karakter itu akan membentuk value dan nilai pada kehidupan kita. Baik dalam kehidupan sosial kita bermasyarakat dan berinteraksi, baik kehidupan kita di hadapan Allah. Kita sudah sampai pada pembahasan bagaimana karakter untuk membangun kualitas pada kehidupan kita adalah bagaimana kita memberikan bakti yang terbaik kita kepada orang tua kita. Karena tidak akan mungkin hebat kehidupan siapapun, walaupun dia memiliki kepandaian, intelijensi, memiliki kepintaran, link yang begitu sempurna, circle yang begitu positif, tapi ternyata dia tidak rapi hubungan dia dengan orang tuanya, siapapun yang tidak pernah merapikan hubungan antara dirinya dengan orang tua, maka tidak akan pernah hebat hidupnya dan tidak akan pernah rapi kualitas hidupnya seiring berantakan antara hubungan dia dengan orang tua. Ini merupakan sebuah kaidah penting. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim pada sanad yang sahih, tidak ada kebaikan yang Allah segerakan balasannya 2 kali di dunia mendapatkan, di akhiratnya juga mendapatkan kembali, ya kecuali kebaikan kamu kepada orang tuamu, dan tidak ada kejahatan dan kezaliman yang Allah balas 2 kali, di dunia dibalas, di akhiratnya dibalas, ya kecuali kejahatan dan kezaliman kepada orang tua. Itu sudah sangat memberi arti dan makna pada kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang kita nilai pencapaian kita begitu istimewa, bisa jadi pencapaian istimewa yang kita lihat dari seseorang bukan hanya semata-mata kehebatan dia, tapi bisa jadi pencapaian-pencapaian istimewa yang dia dapatkan pada hidupnya bisa jadi karena baktinya dia kepada ibunya dan bapaknya, rapinya hubungan dia dengan ibunya dan bapaknya. Karena itulah yang menjadikan Allah merapikan dan memudahkan dia mendapatkan pencapaian-pencapaian yang dia peroleh ketika dia senantiasa memperhatikan bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Sebagaimana kita menjumpai dan sebagaimana kita mendapati, kalau kita mendapatkan ada seseorang di dalam kehidupan berantakan hidupnya, pasti ada kaitannya. Kehidupan yang berantakan itu disebabkan karena berantakan hubungan dia dengan orang tua. Maka inilah yang menjadikan kita paham betul pentingnya bagi kita pada kualitas kehidupan kita. Kita tidak hanya tidak hanya memperhatikan bagaimana usaha kita tidak hanya memperhatikan ikhtiar kita, tapi penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana kehidupan kita bersama orang tua kita. Dan inilah yang menjadikan kita paham apa hubungannya muslim hebat dengan baktinya manusia kepada orang tua. Hubungannya erat. Karena tidak ada manusia hebat yang pernah ada di dalam sejarah manusia, kecuali mereka adalah orang yang terbaik di dalam memperlakukan orang tua mereka. Mereka adalah orang yang terbaik di dalam memperlakukan orang tua mereka. Dan inilah yang menjadikan kita memahami pentingnya kita untuk senantiasa memperhatikan hubungan kita dengan orang tua kita. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you to complete half my deen.
Barakallah, it's all from above. From the moments that we share, Barakallah, we've come this far. Then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above. From the moments that we share, Barakallah, we've come this far. Then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. Sekarang bagaimana konkretnya kita, aktualisasi kita untuk melakukan birrul walidain kita kepada orang tua kita. Kita kemarin sudah membahas bahwasanya arti birrul walidain itu tidak hanya diwakili dengan uang yang kita transfer. Sesungguhnya birrul walidain itu tidak hanya diwakili dengan uang yang kita berikan kepada orang tua kita di akhir bulan. Memang betul bahwasanya memberikan uang, memberikan nafkah kepada mereka merupakan salah satu bentuk birrul walidain. Tapi itu bukan satu-satunya kita di dalam kitab birrul walidain. Maka inilah yang menjadikan kita harus menggali apa sih arti dari birrul walidain ini supaya masing-masing dari kita mampu meraba diri kita. Saya sudah birrul walidain ataukah belum? Karena ketika kita meraba diri kita, apakah kita nanti ketika kita mengetahui arti birrul walidain itu, maka kita mampu untuk mengevaluasi kalau memang kita ternyata belum birrul walidain secara maksimal. Karena kita masih mendefinisikan birrul walidain itu hanya terletak pada uang yang kita transfer. Nah, kemarin kita sudah membahas setidaknya ada 4. Yang pertama, arti birrul walidain adalah mensolihkan diri kita. Karena kesolihan diri seorang anak itu merupakan hadiah terindah untuk orang tua. Yang kedua, mendoakan orang tuanya di waktu-waktu yang mustajab. Karena sesungguhnya tanda cinta yang paling jujur itu adalah bagaimana ketika kita mendoakan mereka pada waktu yang mustajab. Yang ketiga, arti dan makna dari birrul walidain itu adalah yang memberikan yang terbaik walaupun terkadang harus mengorbankan zona nyaman kita. Sebagaimana yang kita jumpai kisahnya Uwais Al-Qarni ketika beliau harus berlatih mengangkat anak sapi, naik turun bukit untuk melatih dirinya supaya masa ototnya terbentuk, supaya dia bisa menggendong ibunya dari Yaman ke kota Makkah yang harus ditempuh terbentang jarak 1119 km. Dan itu merupakan pelajaran besar bahwasanya arti birrul walidain yang diberikan oleh Uwais Al-Qarni yaitu adalah beliau memberikan takzim yang terbaik dengan ikhtiar yang terbaik dan tidak cepat untuk mengatakan tidak bisa untuk orang tuanya selama permintaan orang tuanya dalam batasan yang diperbolehkan oleh syariat. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu adalah bagaimana setiap dari kita adalah membuka ruang untuk ngobrol, membuka ruang untuk berbicara dari hati ke hati. Karena sesungguhnya semakin mereka tua, semakin mereka beruban, semakin mereka sepuh, tidak ada hal yang paling berharga selain dari kesolihan, doa, memberikan takzim yang terbaik walaupun mengorbankan zona nyaman. Maka salah satunya adalah memberikan waktu untuk senantiasa untuk mendengarkan setiap kisah-kisah yang mereka ingin sampaikan kepada kita. Karena banyak orang tua yang terkadang tertutup dengan anak ketika orang tua ini masih berjibaku dengan urusan hidupnya ketika mencukupi anaknya. Dan orang tua itu akhirnya jujur membuka dirinya dan menceritakan episode hidupnya ketika mereka sepuh. Karena apa? Yang paling dibutuhkan orang tua adalah teman ngobrol yang paling nyaman. Dan itu harusnya adalah anak-anaknya untuk menemani mereka ketika mereka menuju kepada masa tua. Makanya maaf ya, kita lihat bagaimana kalau orang tua sudah sakit yang selalu dirindukan adalah anak. Bahkan pada saat mereka mulai menuju kepada proses sakaratul maut, saya melihat bahwasanya setiap orang tua kalau sudah mulai berat yang selalu dilihat itu anak-anaknya. Bagaimana mereka ingin anak-anaknya berkumpul, melantunkan doa, memberikan yang terbaik untuk mereka
ketika mereka akan menghadapi sesuatu yang berat yang bernama sakaratul maut. Ini memberikan kepada kita bahwasanya waktu merupakan salah satu hadiah terbaik yang diberikan anak kepada orang tua. Di mana masalahnya kita hari ini adalah sulitnya dan pelitnya kita memberikan waktu kepada orang tua, walaupun mungkin kita tidak pelit ketika memberikan nafkah. Padahal kebutuhan nafkah sebanding dengan kebutuhan waktu yang dibutuhkan setiap orang tua ketika mereka menghabiskan sisa kehidupan mereka. Makanya Bapak Ibu, kalaulah orang tua kita sudah menelpon, pasti itu adalah sesuatu yang mereka ingin ceritakan dan mereka ingin untuk obrolkan. Walaupun engkau dalam meeting, walaupun engkau dalam satu pekerjaan besar, minta waktu sebentar untuk tetap menerima panggilan telepon mereka. Karena sesungguhnya panggilan telepon orang tua kita ketika masih hidup itu merupakan sebuah kenikmatan yang besar, yang tidak bisa dinikmati dan dirasakan kenikmatan itu kecuali ketika kita mendapati orang tua kita sudah meninggal. Barulah kita ngerasa ditelepon orang tua itu nikmat yang luar biasa. Itu nomor 4. Nomor 5, maka para ulama lalu menyampaikan kepada kita, salah satu bentuk dari birrul walidain yang terbaik kepada orang tua itu adalah menyampaikan tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk menemani orang tua kita di masa senja. Ini merupakan salah satu di antara kewajiban yang harus diberikan kepada orang tua, terutama ketika kita memiliki orang tua yang masih standar pemahaman mereka tentang agama dan tidak memiliki latar belakang kehidupan ilmu yang baik dalam persoalan akhirat, maka kewajiban kita adalah menjelaskan kepada mereka tentang ilmu akhirat, terutama pada perkara-perkara yang akan mereka butuhkan ketika mereka menuju kepada kematian. Ini termasuk birrul walidain, yaitu hadiah ilmu. Mana ada hadiah yang lebih indah daripada hadiah ilmu? Lah, kita ironisnya banyak sekali di antara kita selaku anak ketika kita menjadi orang yang sering belajar ke kajian. Tapi ternyata setelah kita pulang dari kajian, kita tidak pernah berhasrat. Kita tidak pernah bersemangat untuk menceritakan ilmu yang kita pelajari dari Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan untuk orang tua kita. Seakan-akan kita merasa bahwasanya orang tua kita tidak butuh ilmu. Seakan-akan orang tua kita lebih berilmu daripada kita, sehingga akhirnya kita pelit untuk menyampaikan dan berbagi maklumat dan informasi akhirat untuk mereka, padahal siapapun itu butuh ilmu, terutama ketika menghadapi hari-hari tua dan menghadapi satu kenyataan bahwasanya semakin tua dan semakin rentan, semakin dekat dia dengan hari kematian. Dan inilah pentingnya bagi kita pada poin yang kelima ini adalah berbagi ilmu. Ya, sehingga akhirnya pelajarilah ilmu. Kalaulah memang orang tua kita dulu belum ideal mengajarkan agama untuk kita, mereka belum ideal mengajarkan akhirat untuk kita, maka jangan hanya menyalahkan kondisi dan menyalahkan keadaan. Setidaknya jangan itu terulang kembali. Kita selaku anak jangan dendam. Ini gara-gara orang tua saya dulu tidak mengajarkan agama. Kasih udzur sama orang tua kita, kasih maaf sama orang tua kita ketika mereka mungkin dulunya tidak mengajarkan secara ideal pendidikan akhirat untuk kita. Tapi jangan pernah menjadi sebuah pembalasan untuk mereka. Lalu ketika hari ini kita dipilih hatinya oleh Allah, dibolak-balikkan hatinya oleh Allah, kamu ngaji, kamu cinta kepada majelis ilmu, kamu senang untuk mendengarkan nasihat. Maka ketika Allah memilih hati kita untuk bisa membuka buku, untuk bisa mendengarkan kajian, maka sampaikanlah ilmu itu kepada orang tua kita supaya mereka memiliki ilmu, setidaknya ilmu yang mereka serap dari anaknya ketika menemani mereka di masa tua, menambah pundi pahala untuk mereka dan menambah kefahaman mereka tentang urusan akhirat yang sejatinya mereka sebentar lagi akan datangi. Jangan pelit. Sehingga akhirnya jangan ngaji, pulang, diem, lalu merasa bahwasanya orang tua kita sudah pandai 100% terhadap urusan akhiratnya. Dan tentunya menyampaikan kepada orang tua ya dengan metode dan cara yang sesuai dari apa yang kita pahami dari karakter orang tua kita, dan tentunya tidak bersifat untuk mendikte mereka. Karena bagaimanapun kita adalah anak, kita adalah makmum, dan makmum itu punya seni
sendiri dan istimewa ketika menasihati seorang imam, yaitu adalah orang tua kita. Tapi kita harus berbagi. Banyak orang tua yang mereka bingung terhadap banyak hal. Dan kewajiban kita adalah ya harus memberikan penjelasan untuk mereka. Kalau memang lidah kita keluh untuk menyampaikan ilmu kepada mereka karena kita tidak memiliki potensi untuk menyampaikan ilmu secara lugas dan gampang untuk difahami oleh orang tua kita, bisa kita downloadkan. Kita downloadkan kajian ini, kita downloadkan kajian ini. Kajian-kajian yang menurut kita penting untuk difahami oleh orang tua kita sebelum mereka berpulang kepada Allah. Tentang bagaimana bertobat di masa tua, bagaimana menghadapi rasa sakit, bagaimana berteman dengan takdir-takdir yang mungkin tidak seramah waktu dia dulu muda, ketika tua sudah banyak bersentuhan dengan takdir-takdir yang cenderung pahit. Mungkin ada sakit, kelemahan, keterbatasan pendengaran, keterbatasan penglihatan, sampaikan, downloadkan, dan pastikan bahwasanya mereka mendengar itu, supaya itu menjadi sebuah petunjuk untuk mereka, supaya mereka paham bahwasanya kehidupan itu harus diisi dengan ilmu dan tidak ada yang paling indah kecuali yang menyampaikan ilmu itu adalah anak-anaknya. Tentunya anak-anaknya menyesuaikan dengan karakter orang tuanya. Ini adalah hal yang indah gitu. Makanya saya pernah mendapati ada kejadian di Semarang. Saya pernah ketika ke Semarang, ada salah satu saudara kami, ikhwan ya, ada salah satu jamaah lah. Saya ketika dijemput sama beliau menceritakan bagaimana gembiranya dan bagaimana antusias beliau ketika beliau menceritakan kepada saya, orang tua saya Ustadz dulunya tidak ngaji. Sampai satu waktu saya tidak pernah berhenti bagaimana supaya orang tua saya ngaji. Karena kami sering bentrok. Disebabkan saya sudah mulai ngaji, orang tua saya masih pada pola yang lama. Ya, tidak rajin untuk sholat, tidak banyak untuk beribadah. Karena dia selalu memiliki sebuah keyakinan, jadi manusia itu yang penting baik aja. Sudah cukuplah jadi orang itu baik aja. Tidak perlu taat, tidak perlu ibadah, yang penting baik. Tidak dolim sama orang, tidak melukai orang, tidak menipu orang. Sampai pada satu waktu, dulu masih ingat saya 6 tahun lalu atau 7 tahun lalu, kita dulu pernah jual flash disk dakwah yang keuntungannya untuk dakwah. Lalu entah bagaimana beliau mendapatkan flash disk itu. Lah flash disk itu dimasukkan ke mobil, lalu orang tuanya mendengarkan. Di mobil orang tuanya dipasang flash disk itu. Lalu akhirnya orang tuanya ikut mendengarkan. Dengan izin Allah, Allah menggerakkan hati ibunya, lalu menggerakkan hati bapaknya, mendengarkan kajian itu, lalu mulai memperbaiki sholat mereka, lalu memperbaiki puasa mereka, lalu memperbaiki tobat mereka. Dan kata beliau, sang anak, ketika bersama kami, beliau bercerita, tidak ada pemandangan yang paling indah kecuali saya mendapati orang tua saya menata hidupnya, walaupun sudah di usia tua. Tapi itu merupakan hal paling indah yang tidak pernah saya bayangkan akan saya dapatkan dan saya jumpai dari orang tua saya. Jadi ini menunjukkan kepada kita itulah hadiah ilmu. Itu termasuk birrul walidin. Apa yang kita pelajari hari ini harusnya kita sharing, tulis. Kalau memang kita tidak bisa menyampaikan secara lisan, tulis. Sampaikan ke ibu kita kalau masih ada ibu kita. Bu, saya hari ini belajar tentang ini. Kirim kepada mereka. Atau kalau ibu tidak bisa nulis, ya kita voice note. Kita sampaikan, saya hari ini belajar tentang ini. Saya belajar tentang syuruk hari ini. Saya belajar tentang pentingnya husnudzon sebelum kita meninggal dunia kepada Allah. Bahwasanya Allah itu rahmatnya mengalahkan murkanya. Itu harus kita sampaikan. Supaya mereka tahu dan supaya mereka memahami. Karena apa? Petunjuk itu merupakan perkara yang sangat istimewa, sangat mahal. Dan sesungguhnya kita harusnya menjadi anak yang betul-betul berbakti ketika kitalah yang menghantarkan petunjuk itu kepada orang tua kita. Kalaupun 1 kali, 2 kali kita mendapatkan penolakan dan penentangan, jangan buru-buru. Jangan buru-buru kita memiliki kesimpulan negatif tentang orang tua kita. Jangan-jangan ketika mereka menolak, mungkin metode kita yang salah.
metode kita yang kurang benar, tidak melihat kondisi dan keadaan. Tapi memang ketika kita betul-betul akan menyampaikan nasihat ilmu kepada orang tua kita memperhatikan kondisi, kita memperhatikan setiap diksi dan kalimat yang kita sampaikan kepada mereka. Selama itu datang dari hati yang ikhlas, itu akan nyampe kepada hati orang tua kita. Kalau memang betul-betul mereka sedang memperbaiki ketika mereka merasa sudah dekat dengan kematian. Coba pertanyaannya, apa saja ilmu yang sudah kita sharing untuk orang tua kita? Kita ngaji kemana-mana. Ngaji tema ini, kita ngaji tema ini, kita ngaji tentang tema ini. Jujur, sudah nggak nyampaikan itu kepada orang tua? Orang tua saya nggak mau nerima, tidak mau dengar Ustadz. Ya mungkin dengan tulisan. Ya kita kan tidak pernah tahu, mungkin hari ini kita ditolak sama orang tua kita. Kita perbaiki metode dan cara. Mungkin lusa kita akan diterima sama orang tua kita. Tapi ikhtiar tetap harus dilakukan. Dan itulah bentuk bagaimana kita berbakti kepada mereka. Berbagi ilmu dan petunjuk. Pada sesuatu yang besar yang akan sangat pada sesuatu yang besar yang akan memberikan keselamatan pada perjalanan kita di akhirat. Orang tua kita sudah dekat dengan kematian. Umur mereka sudah 60, sudah 70, sudah dekat dengan kematian. Dan kita tahu kematian itu merupakan gerbang menuju kepada kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu yang paling besar, yang bermanfaat itu apa? Ilmu. Yang paling besar bermanfaat dalam kehidupan di akhirat itu ilmu. Makanya sampai kita bedah dulu satu hadis yang terkenal. Rasulullah kan mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang memudahkan jalannya untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Disebutkan kata jalan pada hadis ini itu kan 2 kali oleh Rasulullah. Jalan yang pertama dan jalan yang kedua. Jalan yang pertama yaitu memudahkan jalan kita, artinya kita bergerak untuk mendapatkan ilmu. Siapapun yang bergerak mendatangi ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya di akhirat. Dari hisab, dari sirat, dari mizan, dari hisab, dari mizan, dari pembagian kitab, sampai urusan sirat. Itu semuanya akan terbantu ketika seseorang mendapatkan ilmu. Berarti ketika kita memberikan hadiah terbaik itu ya hadiah pada sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kita mendapati orang tua kita akan umroh. Kita dikasih kabar itu sama orang di Mekah. Bro, Mekah lagi dingin, 5 derajat Celcius. Kira-kira apa hadiah yang akan kita siapkan untuk orang tua kita ketika melakukan perjalanan umrah? Kita akan berikan hadiah untuk orang tua kita adalah jaket. Kita akan berikan hadiah untuk orang tua kita sweater. Kita long john kita berikan. Terus kita berikan minuman-minuman penghangat. Lalu kita berikan salep atau olesan obat untuk menghangatkan badan. Itu hadiah yang dibutuhkan. Dan ketika beliau pergi ke Mekah, semua hadiah itu betul-betul bermanfaat dan betul-betul disyukuri. Masya Allah ya, anak saya ngediain saya pada sesuatu yang saya perlukan. Saya kedinginan, saya pakai long john. Saya kedinginan, saya pakai sweater. Saya kedinginan, saya pakai jaket. Saya kedinginan, saya minum jahe, saya minum minuman-minuman penghangat ketika waktu malam. Dan itu yang dibutuhkan. Itulah analogi sederhana. Orang tua kita kalau sudah tua, maka di antara konsekuensi ketika kita melihat orang tua kita tua, itu berarti dekat dengan akhiratnya. Dan akhirat itu tidak ada yang paling dibutuhkan kecuali ilmu. Sampaikan ilmu. Karena apa? Harusnya orang tua kita kalau memang tidak mau mendengar dari guru dan ustadz hari ini, setidaknya dia mendengar ilmu itu dari anaknya. Mak, tadi saya itu belajar ini, Mak. Pak saya tadi belajar ini, Pak Ini Masya Allah ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Sampaikan itu. Jadi jangan hanya menilai hubungan antara anak dengan orang tua. Itu ya hanya hubungan normatif. Pokoknya uang cukup, sehat, sudah. Tidak gitu. Sampaikan ilmunya. Sampaikan ilmunya. Saya masih ingat sekali dulu. Semoga Allah menerima amal kita dan menjaga keikhlasan kita. Saya ingat sekali. Dulu ketika ibu masih ada,
Saya tuh kalau menemukan sebuah materi baru yang akan saya sampaikan kepada umat setelah membaca kitab ini, kitab itu, lalu merangkum menjadi satu materi. Maka saya akan membuka satu taklim, misalkan saya memiliki satu majelis gitu. Saya akan telepon ibu saya buka teleponnya sepanjang kajian supaya ibu bisa mendengar. Karena apa? Ini materi baru. Supaya nyampe kepada telinga ibu saya. Sama sebagaimana saya memperdengarkan materi ini kepada orang lain. Saya masih ingat sekali. Bahkan pada saat saya meninggal ibu saya 6 tahun atau 7 tahun, sekitar 7 tahun lalu, maka saya ingat sekali itu. Saat itu saya baru menyelesaikan materi tentang arti keberkahan. Saya baru buka kitab, nemukan. Arti berkah itu tidak sebagaimana dipandangan banyak orang masyarakat hari ini. Berkah itu harus kaya raya, berkah itu harus sehat gitu. Ternyata berkah itu apapun kondisi yang menambah ketaatan. Saya baru nemukan, saya kumpulkan materi, saya akhirnya punya satu kajian hari Sabtu di daerah Bekasi, di daerah Galaksi. Saya masih ingat. Maka saya ketika sebelum menyampaikan kajian, saya telepon ibu, Bu, ini kajiannya hari ini tentang makna berkah, tema baru, saya baru kumpulkan. Ibu di ujung telepon ngomong, iya Nang, saya ikut ngaji. Sudah, saya buka kajian, handphone saya buka, ibu ngaji tentang masalah keberkahan. Selesai, telepon, saya naik ke motor, pulang ke rumah di daerah Kemang saat itu, maka saya masukkan itu handphone ke helm. Disitulah ibu tanya, ada bapak juga tanya, itu berkah gini tadi materi yang disampaikan. Lah itu saya mencoba mempraktekkan itu, walaupun tidak sampai 1 hari setelah itu ibu meninggal dunia. Tapi saya masih ingat materi terakhir yang saya sharing untuk ibu adalah tentang apa arti keberkahan hidup. Lah inilah yang harusnya kita bangun. Ya. Jadi arti birrul walidain itu adalah salah satunya adalah membekali orang tua kita pada satu modal, pada satu bekal yang sangat dia perlukan pada kehidupan di balik kematian. Dan itu sejatinya. Dan terkadang ini tidak pernah kita sampaikan. Kita tidak pernah menyampaikan kepada orang tua kita, nanti kalau sakaratul maut itu begini Pak. Mae, kalau nanti sakaratul maut itu begini, tetap yakin ya sama Allah, nanti ada setan yang akan menggoda kita Mae. Tetap yakin ya, nanti saya akan talqin di telinga kanannya Mae. Misalkan begitu. Mama, nanti kalau sebelum meninggal dunia sakit yang berat tuh, Mama harus yakin bahwasanya rahmatnya Allah itu besar. Dan Allah itu senang kalau ada manusia sebelum mati, dia betul-betul berprasangka baik sama Allah. Walaupun dia mendapati kehidupannya melalui banyak ujian, tapi dia tetap berprasangka yang baik kepada Allah. Orang yang berprasangka baik sebelum meninggal dunia itu nanti akan diberikan oleh Allah rahmat yang begitu besar. Itu kan harus disampaikan. Itu kan harus disampaikan. Supaya mereka itu paham. Supaya itu mereka ngerti, ini loh yang akan saya hadapi pada kehidupan ketika saya tua. Jangan sampai akhirnya orang tua kita kebingungan, orang tua kita gali-gali sendiri. Kalaupun mereka menggali sendiri tidak apa-apa, itu juga merupakan pahala untuk mereka. Tapi kita juga harus berperan aktif menyampaikan. Ya. Supaya kita paham. Ngaji itu bukan masalah anania. Ngaji itu bukan masalah individualistis, egosentris. Yang penting saya. Orang tua saya, insya Allah orang tua saya sudah tahu. Yakin. Maaf Bapak dan Ibu, orang tua kita hidup. Orang tua kita hidup pada zaman ketika dakwah belum semarak hari ini. Orang tua kita hidup pada tahun 70-an, 60-an, 70-an. Dakwah masih begitu sulit aksesnya. 80-an, sangat sulit aksesnya. Terkadang sudah ditambah kesulitan mengakses agama, ditambah dengan mungkin kebutuhan mereka mendesak untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga menjadikan mereka bodoh dalam tanda petik dalam urusan akhirat ya karena pengen mendahulukan urusan kita supaya kita tercukupi. Walaupun konsekuensinya mereka tidak banyak belajar agama. Lah kewajiban kita bukan hanya ngasih rezeki, bukan hanya ngasih nafkah. Di akhir bulan ketika kita transferkan uang. Tapi kewajiban kita adalah mengganti hari-hari mereka dulu ketika mencukupi kita dengan rezeki, tidak menjadikan mereka bisa ngaji, lalu kita kewajibannya sharing untuk memberikan takzim kita yang terbaik untuk mereka. Nah ini
adalah perkara yang kita tentunya harus memahami. Jadi disitulah kita mendapatkan poin yang kelima. Termasuk di antara bentuk wabil walidaini ihsana, ya kamu sampaikan ilmunya. Apapun yang kita dapatkan, kita sharing untuk orang tua kita. Dan semoga kita paham tentang ya. Hal ini yang dikatakan oleh para ulama, yang paling susah itu ini. Gak pernah ada anak jelasin kepada orang tuanya. Karena apa? Merasa bahwasanya anak itu objek dari ilmu orang tuanya. Padahal orang tua senang sekali kalau mereka itu mendapatkan ilmu dari anaknya selama anaknya itu tahu bagaimana cara menyampaikan dan memberikan sharing ilmu untuk mereka sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka. Ini yang kelima. Yang keenam, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kita selanjutnya.